Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di matkul APK dan Ergonomi 1, kami akan melakukan pengukuran dan pengujian terkait kursi antropometri. Nah, kami menggunakan 7 pengukuran, yang di mana pengukuran pertama yaitu tinggi duduk normal, yang kedua tinggi bahu duduk, yang ketiga tinggi siku duduk, yang keempat tinggi sandaran punggung, yang kelima lebar sandaran duduk, yang keenam tinggi lutut, dan yang ketujuh tinggi lutut berdiri. Di mana masing-masing pengukuran menggunakan 30 sampel yang berbeda. Nah, langkah pertamanya kita mencari rata-ratanya dengan rumus sama dengan average dari data pertama sampai data terakhir atau data yang ke-1 sampai data yang ke-30. Kemudian kita enter, nah ketemulah rata-ratanya. Kemudian kita blok ke bawah. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari standar deviasi, di mana rumusnya STDEV, kita blok yang pertama sampai yang terakhir atau kolom 1 sampai kolom ke-30 tadi, kemudian kita blok ke bawah. Selanjutnya kita mencari batas atas, yaitu dengan rumus rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi, kemudian kita enter, kemudian kita blok ke bawah, dan selanjutnya kita mencari batas bawah dengan rumus rata-rata dikurang 2 kali standar deviasi, kemudian kita enter, selanjutnya kita blok ke bawah lagi. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melihat dari data keseragaman atau grafik keseragaman. Nah, sebelumnya ini kan ada kayak blok-blok hijau. Kenapa sih di blok hijau? Nah, karena ini kan datanya nggak seragam, jadi ada data yang melebihi batas atas, ada yang tidak sesuai dengan batas bawah, makanya kita eliminasi sampai data tersebut seragam. Kemudian bisa dijelaskan pada grafik di bawah mengenai keseragaman. Baik, untuk selanjutnya saya Aiza Warabilogara dengan NIM 2021-05-2055 akan menjelaskan bagian grafik dari data yang sudah didata. Lalu dari ketujuh pengukuran bisa dilihat untuk grafik diagram tersebut. Dari grafik tersebut berguna untuk membuktikan kalau nilai data tidak melebihi batas atas dan batas bawah. Data yang sesuai yaitu yang warna merah, bisa dilihat dari ketujuh grafik, tidak ada yang melebihi garis warna biru ataupun garis warna hijau, yaitu batas atas dan batas bawah. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, jika ada data yang melebihi garis batas atas maupun batas bawah, maka akan dieliminasi terlebih dahulu agar data tersebut dapat diproses ke tahap selanjutnya, yaitu keseragaman. Jika dilihat dari ketujuh pengukuran tersebut, grafik tersebut dapat dikatakan seragam, maka data tersebut sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap perancangan untuk uji kecukupan dan kenormalan. Baik, perkenalkan saya Almadina Azani, NIM 2021-05-2057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji keseragaman, tentang uji kecukupan. Pertama, kita mencari tabel dari satu-satu ukuran, mulai dari tinggi duduk normal. Itu dari data kita mencari X pangkat 2. Kemudian seterusnya,
Kemudian kita mencari jumlah dari X pangkat 2 dengan rumus sum keseluruhan dari data X dipangkatkan 2, kemudian jumlah dari data X, kemudian K per S itu didapatkan dari tingkat kepercayaan dibagi tingkat ketelitian. 2 dibagi 0,05 hasilnya 40. Kemudian kita mencari jumlah X pangkat 2, kemudian jumlah dari jumlah X dipangkatkan 2, kemudian kita mencari data N. Data N itu didapatkan dari data keseluruhan, kemudian N aksen. N aksen itu didapatkan dari K per S dikali akar dari N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dipangkatkan 2 dibagi jumlah X pangkat 2. Kemudian keterangan itu didapatkan dari jika N lebih sama dengan N aksen, cukup atau tidak cukup. Dari data yang dicari, kita dapat menghasilkan keterangan cukup semuanya. Kemudian lanjut untuk uji kenormalan. Uji kenormalan, Mas, di sampingnya saya, Mas. Kiri-kiri. Ben kita data nih. Kiri-kiri, Mas. Mas. Iki kiri dhewe Mas, wis mentok Mas. Oh, wis kiri dhewe to. Yo wis. Untuk uji kenormalan, sebelumnya kita mencari nilai rata-ratanya dulu. Nilai rata-rata didapat dari rata-rata nilai X atau datanya. Kemudian kita mencari simpangan baku. Simpangan baku didapatkan dari standar defisiasi dari nilai X atau datanya. Kemudian kita mencari L hitung. Sebelum mencari L hitung, kita mencari nilai Z. Nilai Z-nya itu didapat dari nilai data. Data X dikurangi nilai rata-rata dibagi simpangan baku. Kemudian kita mencari FZ. FZ didapatkan dari nilai rata-rata dari nilai Z. Kemudian kita mencari FZ min S per Z. Itu didapatkan dari nilai absolut dari nilai FZ dikurang nilai S per Z. Nah, dari nilai FZ min SZ, kita akan menghitung nilai L hitung. L hitung itu didapatkan dari nilai maksimal dari nilai FZ min SZ. Kemudian kita mencari X tabel. X tabel itu didapatkan dari tabel, didapatkan nilainya dari tabel Lenfrost. Didapatkan nilai 0,161 berdasarkan nilai datanya, jumlah datanya sama nilai S-nya. Nilai S-nya 0,05. Kemudian mencari sigma X dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2. Didapatkan dari nilai X sigma X jumlah datanya X dikurangi rata-rata dipangkatkan 2. Kemudian kita masukkan nilainya X hitungnya sama X tabelnya di tabel sheet keseragaman. Keseragaman, Mas. Tabel keseragaman, Mas. Pindah. Nah, kemudian nilai dari sheet-nya ke normal, tabel kenormalan tadi dimasukin ke tabel keseragaman.
ora keseragaman sing tabel keseragaman. Keseragaman sing pojok dhewe kanan. Dhuwur pojok dhewe kanan sing kanan terus, Mas. Sing keterangan kenormalan. Nah, terus. Nah. Nah, dari nilai-nilai yang kita hitung di tabel kenormalan itu nanti dimasukin nilainya x min x bar pangkat 2 sama x hitungnya. Terus df-nya itu didapatkan dari nilai data 30 dikurangi 1. Kemudian didapatkan keterangan itu nanti datanya bisa normal atau tidak normal didapatkan dari nilai jika x hitungnya lebih besar dari x tabel, maka didapatkan data tidak normal. Demikian penjelasannya. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya, nanti filenya bisa dilihat pada deskripsi video kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.